Oh ya bagus. Apa yang mau kamu ikuti? Saya mau nikah lebih dari 4. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan dengan baca kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin. Tapi kali ini saya mau berbagi waktu nanti dengan Mas Abdul Ghaffar Khadri yang menulis buku Dhamirah Muhammad Menelusuri Rahasia dan Hikmah dari Akhlak Sang Nabi. Ini saya baru dapat juga bukunya dan saya memberi pengantar di sini. Beliau ini dosen Malang Surabaya. Saya nggak tahu tiba-tiba ada di sini tadi pagi. Sudah ada orang nulis, orang pintar. Beliau ini S1-nya di UIN Jakarta, S2-nya di Turki. Nah, ini kalau daftar isinya, saya belum baca semuanya kemarin. Bagus, mudah sekali. Misalnya nanti kalau diringkas kecil jadi pelajaran sejarahnya madrasah ini ya di sini. Jadi kebiasaan mungkin kita sudah tahu semua, tapi dibiasakan menulis. Seperti apapun nulis, kan dulu lama-lama kita Kutaibah, Kirashi Masyari nulis risalah Usul Jamatul Iktis, ya Aqidatul Awam, itu kan bagian sudah mungkin doktor, MA, mungkin ya apalah itu, Safina, Kasyifatus saja, itu yang nggak ada apa-apanya. Ternyata bagi sebagian kita sangat penting. Anak saya mau tes di MAPK itu tesnya Fathul Qorib dengan Jurumiyah. Nah kita Jurumiyah kayak gak ada apa-apanya udah ngerti Alfiyah. Tapi kan selalu ada orang baru yang baru belajar. Ada yang baru belajar, ada orang baru nunggu. Memang waktunya dia belajar sehingga itu yang berkuasa. Ini definisinya. Cara Rasulullah berpakaian. Ini kan sekarang lagi ngetren-ngetrennya orang ini. Cara Rasulullah mengenakan cincin. Nah, saya punya cincin nih. Ya, bukan semua satu tangannya masih cincin gitu kan. Terus di sini cincinnya gede sekali kan. Nanti bisa. Ini juga ada hadis-hadisnya. Jadi yang senang hadis ada, pendapat ulama ada. Ini jadi promosi buku saya. Nanti bagi royalti ya. Tidak tahu di Gramedia di sini ada nggak? Di Gramedia di Jakarta tuh ada wadah. Ini cara Rasulullah memakai sandal, cara Rasulullah menjaga kerapian. Ya, gestur Rasulullah di bahasa tubuh, merdu suaranya, senyum dan tawa Rasulullah. Cara Rasulullah marah, jadi memang tidak boleh kita tidak marah. Sewaktu-waktu marah, tapi marahnya seperti apa? Karena kalau marah orang jadi takut. Oh ya besok pendatang dibiarin aja bertakut. Nah itu cara Rasulullah marah seperti cara Rasulullah tangis Rasulullah, cara Rasulullah berbicara, kekuatan Rasulullah. Ini kalau kita bicara nanti apa namanya itu teori SWOT, mana kelemahan kita, mana keunggulan kita, peluang kita di mana. Seorang pemimpin itu jangan melamar jadi staf, nggak akan pernah diterima, karena biasa tukang pembangkang dia. Demikian juga orang yang minta staf nggak bisa jadi pemimpin karena dia takut risiko. Gitu. Jadi mestinya orang pintar kalau nggak mental pemimpin tetap aja dia nggak bisa, karena pemimpin itu butuh orang yang berani resiko. Itu kalau diulas panjang itu. Cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah makan minum, ini sederhana ini. Mungkin kalau kita gampang. Kali ketika jadi buku lebih sederhana lagi. Cara mandi bersama istri, jadi nggak apa-apa satu kamar mandi, tapi sama istrinya. Wah sudah tua, wah nggak apa-apa dulu muda juga demen kok. Jadi tidak dilarang, karena tidak ada aurat sama istri, tapi jangan dengan istri orang. Atau bukan istrinya, itu nggak boleh. Cara Rasulullah ini menyisir rambut, yang punya rambut yang nggak botak ya. Membantu pekerjaan, Rasulullah membantu pekerjaan rumah tangga. Jangan jadi gengsi laki-laki itu bang, bantuin istrinya. Membelai dan mencium istri, tidur dalam satu selimut, berbaring di pangkuan. Rasulullah itu wafatnya itu di pangkuan Siti Aisyah loh. Wafatnya di pangkuan Siti Aisyah. Jadi sakaratul mautnya itu di pangkuan istrinya. Ini perlu kami sampaikan, nggak sering saya ucapkan di luar takut jadi terlalu mesra matinya aja wafatnya Rasulullah gitu. Jadi orang bisa, apalagi musim-musim goreng-gorengan gitu, orang digoreng. Tidur dalam satu selimut, berbaring di pangkuan, memanggil dengan panggilan romantis. Bukan sebelum sini, bukan gitu.
ya Humairah, kan gitu ini berakhlak mulia, sabar, jujur, pemalu, canda dan bergurau. Itu canda itu penting, yang serius terus. Suami istri serius gimana? Bercinta itu gak butuh pikiran, butuh emosi. Jadi kapan emosi dipakai, kapan mikir dipakai, jangan emosi terus, gak pernah mikir. Saat bertukar pikiran, keluarkan cerdasnya. Saat bertumbuh rayu, letakkan cerdasnya, keluarkan emosinya. Orang emosi itu nggak bisa cerdas. Makanya kalau kita mau memutuskan, jangan dalam keadaan marah. Ini ada memahami makna sholawat sabda Rasul tentang sholawat ini. Ini banyak, nanti jelasan beliau secara singkat. Saya baca dulu kita sebagaimana kita biasanya ya. Nanti beliau jelasin isinya. Berapa 10 menit berapa jam nanti diterangkan. Saya memberikan waktu kepada Mas Abdul Ghafur untuk membedah bukunya ini ya. Sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak secara singkat. Kalau mau lebih dalam beli bukunya, begitu nanti. Tapi minimal saya juga tertarik dengan isinya, sederhana dan kayak gini sekarang banyak orang yang memerlukan. Terima kasih, saya persilakan Mas Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus guru kami Syekh Al-Hajj Khalil Nafis. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Jadi niat saya datang ke sini itu pertama mau belajar, ngamsu kawruh, nuntut ilmu dari kiai. Kemudian silaturahmi, bukan untuk mempromosikan buku. Tapi kalau memang minta untuk menyampaikan itu, ya tidak ada ruginya, bahkan menguntungkan royaltinya, gitu maksudnya. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang menjadi inspirasi penulisan buku ini. Surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah azim. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada jamaah majelis ta'lim pondok pesantren cendekia amanah. Wahai umatku, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ngaku cinta kepada Allah, enggak usah teriak-teriak I love you Allah, aku cinta kamu ya Allah, enggak usah teriak-teriak gitu. Buktikan dengan satu hal saja. Apa itu? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Fattabi'uni, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah diikuti. Kalau sudah ittiba, ikut sama Rasulullah, yuhibbukumullah, biarkan Allah yang mencintai kalian. Jadi kalau kita ngikut sunnah-sunnah Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Nah, salah satu efek kalau kita sudah dicintai sama Allah adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi cara salah satu agar Allah mengampuni dosa-dosa kita karena Allah mencintai kita adalah ngikut sama Rasulullah SAW. Nah, cuma ngikut sama Rasulullah SAW ini gak sembarangan. Kata ulama, al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Nah, ini kalau diterjemahkan ini nanti agak menyesatkan. Hadis itu menyesatkan. Pernah dengar nih? Kecuali di tangannya para ulama, kecuali di tangannya para fuqaha. Kok hadis kok menyesatkan? Saya ikut sama Rasulullah, misalkan baca hadis, saya mau ikut sama Rasulullah. Oh ya bagus. Apa yang mau kamu ikuti? Saya mau nikah lebih dari 4. Gak bisa ya. Nah, makanya dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Ahkam itu sunnah itu dibagi. Ada yang bernilai mubah. Saya mau ikut sama Rasulullah. Apa? Rasulullah makan, saya juga makan. Enggak bernilai sunnah itu. Rasulullah jalan kaki, saya juga jalan kaki. Ya, enggak bernilai sunnah, biasa-biasa saja. Ada sunnah yang memang terikat dengan Rasulullah. Saya mau sholat, yang ikut caranya Rasulullah. Saya mau haji, ikut caranya Rasulullah. Tapi ada sunnah-sunnah khususnya. Itu cuma berlaku sama Rasulullah. Misalkan apa? Saya mau ikut Rasulullah, nikah lebih dari 4, gak bisa. Itu cuma khusus sama Rasulullah SAW. Bagi kita sholat tahajud, sholat duha itu sunnah.
Bagi Rasulullah itu wajib. Nah, jadi melakukan sunnah itu bagus, tetapi harus dilihat dulu ini syariatnya bagaimana. Nah, kalau kita sudah ikut sama Rasulullah, yuhibbukumullah kata Allah, nanti dicintai Allah, dan efeknya adalah dosa-dosa kita diampuni. Sunnah-sunnah yang mana? Oh, banyak. Sunnah-sunnah itu ada banyak. Misalkan ketika Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, katanya sahabat Abdullah bin Salam, yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah, ya ayuhan nas, afsus salam wa aqimut ta'am wa silu al-arham wa sallu billahi wa nasudiyam tadkhulu al-jannata bisalam. Ini cuma 4 dari ribuan sunnah-sunnah Nabi. Wahai manusia, lakukan 4 hal. Nah, berarti perintah, dinasihati. Berarti kalau kita lakukan sunnah. Apa itu afsus salam, sebarkan salam. Nah, salam kan mudah. Cuma assalamualaikum. Nanti pulang dari sini, masuk ke rumah kita salam. Pertama niatkan salam itu doa. Assalamualaikum wahai keluarga. Doa. Kedua, jangan lupa niatkan saya salam ini karena ikut sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah memerintahkan afsus salam. Efeknya luar biasa, Pak. Dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cuma modal mulut. Wa'atimut ta'am, berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di artinya yang lebih luas lagi, buka lapangan pekerjaan, di sana orang mencari makan. Wasilu al-arham, sambung tali silaturahmi. Zaman sekarang nyaris semua orang itu punya namanya handphone. Bisa WhatsApp, bisa video call. Salah satu manfaat WhatsApp, salah satu manfaat handphone itu adalah mendekatkan saudara kita yang ada di jauh. Kalau kita telepon, hukumnya apa? Mubah. Kita telepon saudara kita di Kalimantan, di Surabaya, apa hukumnya? Mubah. Tapi kalau kita telepon, kita niatkan, saya telepon saudara saya yang ada di Kalimantan, saya niatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Kenapa menyambung tali silaturahmi? Karena Nabi yang memerintahkan wasilu al-arham yang tadinya mubah, nilainya sudah berubah karena diniatkan untuk ikut sama Rasulullah SAW. Efeknya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dicintai Allah dan dimaafkan dosa-dosanya. Yang terakhir, yang dari 4 ini, wasallu billaili wan nasu niyam, ketika malam hari, ketika manusia banyak tidur, bangun bukan untuk kencing terus tidur lagi, tapi untuk sholat malam. Melakukan 4 hal ini saja dari banyak sunnah-sunnah Rasul. Kata Nabi, tadkhulu al-jannata bisalam, silakan kamu masuk surga dengan selamat. Lu kok selamat? Kan masuk surga kan memang selamat. Iya. Orang Islam itu pasti selamat, dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti nanti masuk surga. Cuma banyak juga yang mampir dulu ke neraka. Nah, kalau melakukan 4 hal ini, kata Rasulullah, bisa langit dengan selamat, gak pakai mampir. Nah, ini baru 4, masih banyak lagi. Masuk masjid, ingat Rasulullah kalau masuk masjid bagaimana? Oh, pakai kaki kanan terlebih dahulu. Keluar masjid, itu bagus sunnah. Nah, tadi disinggung juga oleh Kiai Khalid tentang Rasulullah pakai cincin. Rasulullah itu pernah memakai cincin 4 jenis, hukumnya berbeda-beda. Rasulullah pernah pakai emas, tapi kemudian digunakan haram. Laki-laki diharamkan menggunakan emas, tapi laki-laki harus memberikan emas untuk istrinya. Kalau dipakai haram, kalau digunakan untuk istrinya baik. Rasulullah pernah mengatakan cincin yang terbuat dari besi, katanya Rasulullah lebih buruk dari api neraka. Terus hukumnya bagaimana? Ada 2 menurut para ulama. Karena nanti ada hadis lain. Kalau sampaikan semua, nanti nggak beli buku saya. Pakai di kaki, pakai di tangan mana? Pakai cincin tangan kanan atau tangan kiri? Dua-duanya ada, sama-sama sahihnya. Di jari mana? Kira-kira di jari mana? Seperti ini ya? Salah. Di jari sentik, apa sentiknya? Kelingking. Jadi saya dan Kiai Khalid ini salah. Kalau di Rasulullah bukan di sini. Lah kok jenengan kok kenapa Ustaz kok pakai di jari sini? Karena kebesaran. Hanya pakai di sini, tapi kebesaran jadi saya pakai di sini. Cara pakainya bagaimana? Bukan seperti ini, tapi dibalik. Dibalik seperti ini. Kenapa saya pakainya pakai gini? Pencitraan. Karena kalau saya balik, isolasinya kelihatan. Ada isolasinya kebesaran. Nah, itu kalau mau ikut Rasulullah. Nanti nilainya bagaimana? Apakah mubah dan sebagainya? Itu nanti ada. Jadi itu bagus sunnah sangat banyak, bagus sekali. Katanya guru saya,
hidup, rumus hidup selamat di dunia akhirat itu sebenarnya cuma satu. Dalam menjalani aktivitas kehidupan, apapun yang akan kita lakukan, kita berpikir kalau Rasulullah mau melakukan seperti ini, caranya bagaimana? Lantas kita pilih. Mau bercermin, Rasulullah kalau bercermin bagaimana? Oh, pakai doa seperti ini. Mau masuk ke toilet bagaimana? Oh, pakai begini. Tapi katanya Habib Ali Jufri, ada yang lebih keren daripada sekedar ittiba' sunnah, daripada sekedar mengikuti sunnah Nabi. Apa itu? Ta'zim sunnah, menghormati atau memuliakan sunnah Rasulullah. Ini bagaimana mempraktekannya? Misalkan seperti ini, masuk masjid, ittiba' ngikut sama Rasulullah, pakai kaki kanan dahulu. Ketika kita mempraktekkan ini, kita hadirkan dalam hati kita bahwa kekasihku 14 abad yang lalu kalau mau masuk masjid seperti ini loh, dan sekarang saya sedang mempraktekannya. Rasulullah kalau mau bertemu teman bagaimana? Bertemu sahabat-sahabatnya bagaimana? Mengucapkan salam. Ittiba' sunnah bagus. Tapi katanya Habib Ali Jufri, ta'zim sunnah lebih baik. Menghadirkan hati bahwa kekasihku Nabi Muhammad SAW kalau ketemu sama saudaranya melakukan seperti ini loh, dan sekarang saya sedang mengikutinya. Supaya apa? Ta'zim sunnah ini untuk menghadirkan mahabbah kepada Rasulullah SAW, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini penting rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Karena wallahi demi Allah, Nabi Muhammad mencintai kita. Pernah setelah perang Uhud, Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, memendam satu perasaan, kemudian perasaannya dikeluarkan. Rasulullah mengatakan, aku kangen bertemu dengan saudara-saudara. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara? Yang saya maksud bukan kalian, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud saudara-saudaraku dan aku kangen kepadanya adalah orang yang hidup setelah aku, nggak pernah melihat saya, tetapi dia beriman kepada saya. Artinya sahabat, insya Allah jamaah majelis taklim sendiri aman. Kita nggak pernah melihat Rasulullah, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah 14 abad yang lalu ngaku rindu untuk bertemu dengan kita. Jadi demi Allah Rasulullah mencintai kita. Para sahabat demi Allah mencintai Rasulullah. Pertanyaannya, umatnya Nabi Muhammad ini betul nggak cinta sama Rasulullah? Nah, pertanyaannya, ngakunya cinta kepada Rasulullah, tetapi sholawat ya tadi alhamdulillah kita ada beberapa sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini penting, memunculkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata dalam hadis Al-Bukhari, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Syahrini, nah nanti di surga juga dikumpulkan sama Syahrini. Cuma nggak tahu Syahrini itu surganya jam berapa. Kalau kita cinta sama Roma Irama, nanti dikumpulkan sama Roma Irama. Cuma nggak tahu Roma Irama itu di surga jam berapa. Tapi kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, itu surganya VIP, VVIP. Jadi al-mar'u ma'aman ahad. Dalam riwayat lain, yusyarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi kalau kita ittiba' sunnah itu bagus, tapi hadirkan ketika kita melakukan amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa amalia ini itu bukan amalia sembarangan. Amalia ini adalah amalia yang dilakukan oleh kekasihku 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.